Yo, cek. Assalamualaikum. Oke, insya Allah di video kali ini kita bahas tentang modifikasi. Oke, modifikasi itu kan baik merubah, menambah ataupun mengurangi bagian dari kendaraan kita. Kalau misalkan motor, diganti bannya, diganti pengeremannya, didongkrak performanya pada bagian mesinnya. Itu kan juga berhubungan dengan penampilan. Selain kita bisa ngerasain perubahan, ngerasa kalau ada yang berbeda ketika diubah. Misalkan untuk pengereman jadi lebih pakem, ban jadi lebih empuk misalkan. Bahkan penampilan pun bisa berubah. Kita coba list satu-satu part modifikasi yang kalau kita ganti itu otomatis tampilan juga berubah. Yang pertama, ban itu kalau kita ganti yang lebih dari yang standar ke yang lebih kecil atau lebih besar, otomatis sangat kelihatan banget. Selain kelihatan, juga bakal kita kerasa tuh ketika dikendarai. Selanjutnya shock yang dekat sama ban. Shock juga ya tuh tingkat empuknya atau kekerasannya kita bisa ngerasain. Tampilan juga kita bisa ngerasain, bisa lihat. Setelah shock, spakbor, biasanya teman-teman ganti tuh spakbor depan pakai yang karbon atau yang lebih gede. Tampilannya kan kelihatan, tapi kalau ngerasainnya kayaknya enggak. Tapi ini berhubungannya nanti sama kebutuhan si ban. Kalau bannya lebih gede, biasanya mau nggak mau spakbor harus diganti, dan sekalian digantinya yang lebih eye catching aja sih. Terus pengereman, baik itu selang, kaliper, kemudian master rem, tabung rem, termasuk minyak rem kali ya. Itu semuanya kan kelihatan tuh. Selain tapi tampilannya kita bisa lihat, kita juga bakal bisa ngerasain tuh bagaimana perubahannya setelah diganti. Dengan catatan digantinya harusnya yang lebih bagus dari aslinya. Jangan sampai kita modifikasi malah jadi nggak enak. Ya sesuai kebutuhan aja. Kemudian setelah rem, stang, mungkin stang ini sama ini juga tuh triple clamp. Stang itu kok selain tampilannya juga kita dapat, bisa kita lihat juga untuk posisinya nanti bisa bakal berubah tuh kalau kita ganti stangnya pakai ukuran yang beda. Bisa lebih tinggi apa lebih rendah. Terus hand grip ini bisa diganti pakai yang lebih lembut. Biasanya itu tampilannya juga bisa berubah, juga bisa kita rasain apakah lebih keras, lebih lembut, lebih lengket, apa lebih licin. Kemudian spion bisa diganti juga. Kita bisa lihat tampilannya, juga bisa merasakan apakah spion ini nanti bisa lebih membantu kita dalam melihat ke belakang, atau malah nyusahin kita karena nggak bisa lihat ke belakang. Biasanya kan kalau motor-motor sport itu diganti yang lebih kecil atau bahkan dilepas. Kalau saya sendiri nggak bisa sih
harus ada spion buat lihat ke belakang, buat keamanan aja. Terus ganti, kalau teman-teman sport firing biasanya ganti atau ditambahin winglet depan. Itu kalau tampilan jelas kelihatan banget, tapi kalau untuk kita ngerasain kurang tahu juga sih apakah ngaruh. Ini ban kayaknya agak sedikit kempes di bagian depan. Udah, lampu juga biasanya diganti tuh pakai yang LED itu atau Proji, itu juga bisa kita rasakan dua-duanya. Tampilan dia, perbedaan performanya juga iya tuh. Terus bagian depan apalagi ya, maaf nih kalau ada yang kelewat. Pindah ke tengah, ada cover tangki. Kalau cover tangki cuma tampilan aja, kecuali tangkinya diganti pakai yang lebih gede. Terus ada tuh yang namanya tank pad, itu berguna banget buat ngelindungin tangki dari sabuk kita. Kemudian tank pad, ada lagi tank grip, itu buat supaya kita ngejepit tangkinya lebih enak. Terus jok juga biasanya diganti tuh, ganti seluruhnya atau ganti kulitnya aja, atau ditambah busanya. Itu tampilan pasti kelihatan. Juga kita bisa ngerasain apakah lebih nyaman atau lebih nyiksa. Ini kita masuk pasar nih. Setelah jok ada apa lagi? Footstep underbone, itu bisa diganti tuh pakai underbone ya, jadi bisa lebih tinggi posisi kakinya. Posisi riding juga lebih resi tuh. Terus footstep belakang biasanya ada yang dicopot biar kelihatan arogan, tapi nggak bisa buat boncengan berarti. Kemudian single seater, ini mirip jok berarti kan, bisa diganti atau di apa namanya ya, diganti, dipasangin single seater. Kemudian itu ada knalpot tuh, hampir kelupaan. Jadi knalpot diganti pakai knalpot racing, jadi suaranya jadi lebih berisik daripada aslinya. Tampilan berubah, performa juga kita ngerasain, kuping juga kita ngerasain. Terus spakbor belakang ada yang dilepas, kemudian lampu tail TD, kemudian rantai sama gear sprocketnya, kemudian velg bisa diganti ukuran yang lebih gede atau ganti warna. Terus swing arm bisa diganti juga tuh, jadi bisa lebih lebar, lebih gede ya. Oke, mungkin segitu dulu bahas masalah part modifnya. Kalau kalian suka modif bagian apa, mohon maaf nih kalau ada yang kelewatan. Tulis di kolom komentar barangkali buat inget-inget. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.